Cerita mengenai Perang Bubat termuat dalam Kidung Sunda yang berasal dari Bali. Kidung Sunda merupakan sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa pertengahan yang berbentuk tembang. Dalam kidung ini dikisahkan Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit ingin mencari seorang permaisuri. Kemudian beliau menginginkan putri Sunda yang dalam kidung ini tidak disebutkan namanya. Sementara itu Patih Gajah Mada tidak suka karena Sunda dianggap harus tunduk kepada orang Majapahit. Dalam kidung ini dikisahkan terjadinya pertempuran yang tidak seimbang antara rombongan pengantin Sunda dengan prajurit Majapahit di pelabuhan tempat berlabuhnya. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, rombongan kerajaan Sunda dibantai dan putri Sunda yang akan dinikahkan oleh Prabu Hayam Wuruk melakukan bunuh diri. Berikut disajikan ringkasan Kidung Sunda pada masing-masing pupuh. Pupuh pertama, Hayam Wuruk Raja Majapahit ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahkan. Maka beliau mengirim utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai. Mereka membawa lukisan-lukisan kembali, namun tak ada yang menarik hatinya. Maka Prabu Hayam Wuruk mendengar bahwa putri Sunda cantik dan beliau mengirim seorang juru lukis ke sana. Setelah ia kembali maka diserahkan lukisannya. Saat itu kebetulan dua orang paman Prabu Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha berada di sana, hendak menyatakan rasa keprihatinan mereka bahwa keponakan mereka belum menikah. Maka Sri Baginda Hayam Wuruk tertarik dengan lukisan putri Sunda. Kemudian Prabu Hayam Wuruk menyuruh Madu, seorang menteri, ke tanah Sunda untuk melamarnya. Madu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama 6 hari. Kemudian menghadap Raja Sunda. Sang raja senang, putrinya dipilih Raja Majapahit yang ternama tersebut. Tetapi putri Sunda sendiri tidak banyak berkomentar. Maka Madu kembali ke Majapahit membawa surat balasan Raja Sunda dan memberitahu kedatangan mereka. Tidak lama kemudian mereka bertolak dari Sunda disertai banyak sekali iringan. Ada 200 kapal kecil dan jumlah totalnya ada 2000 kapal. Berikut kapal-kapal kecil. Namun ketika mereka naik kapal, terlihatlah pertanda buruk. Kapal yang dinaki Raja, Ratu dan Putri Sunda adalah sebuah jung tatar, seperti banyak dipakai semenjak Perang Wija. Sementara di Majapahit sendiri mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu. Maka 10 hari kemudian, Kepala Desa Bubat datang melapor bahwa rombongan orang Sunda telah datang. Prabu Hayam Wuruk beserta kedua pamannya siap menyongsong mereka. Tetapi Patih Gajah Mada tidak setuju. Ia berkata bahwa tidaklah seyong-yongnya seorang maharaja Majapahit menyongsong Raja Sunda yang harusnya menjadi raja bawahan. Siapa tahu dia seorang musuh yang menyamar. Maka Prabu Hayam Wuruk tidak peduli jika pergi ke Bubat menuruti saran Patih Gajah Mada. Para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini. Namun mereka tidak berani melawan. Sedangkan di Bubat sendiri mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Majapahit. Maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya Patih Anepaken untuk pergi ke Majapahit. Ia disertai 3 pejabat lainnya dan 300 serdadu. Mereka langsung datang ke rumah Patih Gajah Mada. Di sana beliau menyatakan bahwa Raja Sunda akan bertolak pula dan mengiringi Prabu Hayam Wuruk ingkar janji. Mereka bertengkar hebat karena Gajah Mada menginginkan supaya orang-orang Sunda bersikap seperti layaknya Fazal-Fazal Nusantara Majapahit. Hampir saja terjadi pertempuran di Kapatihan kalau tidak ditengahi oleh Semaranata, seorang pendaki kerajaan. Maka berpulanglah utusan Raja Sunda setelah diberitahu bahwa keputusan terakhir Raja Sunda akan disampaikan dalam tempo 2 hari.
Sedangkan di Bubat sendiri mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Majapahit. Maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya Pati Anepeka untuk pergi ke Majapahit. Sementara Raja Sunda setelah mendengar kabar ini tidak bersedia menjadi negara bawahan Majapahit. Maka beliau berkata memberitahukan keputusan untuk gugur seperti seorang kesatria. Demi membela kehormatan, lebih baik gugur daripada hidup tetapi dihina orang Majapahit. Para bawahannya berseru mereka akan mengikutinya dan membelanya. Kemudian Raja Sunda menemui istri dan anaknya dan menyatakan niatnya dan menyuruh mereka pulang. Tetapi mereka menolak dan bersikeras ingin tetap menemani sang raja. Pupuh kedua. Maka semua siap siaga, utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Majapahit. Orang Sunda pun menolaknya dengan marah dan pertempuran tidak dapat dihindarkan. Tentara Majapahit terdiri dari prajurit-prajurit biasa di depan. Kemudian para pejabat keraton, Gajah Mada dan akhirnya Prabu Hayam Wuruk dan kedua pamannya. Pertempuran dahsyat bercambuk, pasukan Majapahit banyak yang gugur. Tetapi karena kalah jumlahnya, akhirnya hampir semua orang Sunda dibantai habis-habisan oleh Majapahit. Anepekan dikalahkan oleh Gajah Mada, sedangkan Raja Sunda ditewaskan oleh besannya sendiri. Raja Kahuripan dan Daha Pitar adalah satu-satunya perwira Sunda yang masih hidup, karena pura-pura mati di antara mayat-mayat serdadu Sunda. Kemudian ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda. Mereka bersedih hati dan kemudian sesuai ajaran Hindu mereka berkelakuan bela pati, bunuh diri. Semua istri perwira Sunda pergi ke medan perang dan melakukan bunuh diri massal di atas jenazah-jenazah suami mereka. Prabu Hayam Wuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan ini. Ia kemudian menuju ke pengairan Putri Sunda, tetapi Putri Sunda sudah tewas. Maka Prabu Hayam Wuruk meratapi ingin dipersatukan dengan wanita idamannya ini. Setelah itu upacara untuk menyembahyangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan. Tidak selang lama maka mangkatlah pula Prabu Hayam Wuruk yang merana. Setelah beliau diperbumikan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini. Maka mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke Kepatihan. Saat itu Pati Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba. Maka beliau mengenakan sebaga upakaran perlengkapan upacara dan melakukan yoga semedi. Setelah itu beliau menghilang, tak terlihat menuju ketiadaan Niksala. Maka Raja Kahuripan dan Raja Daha yang mirip Siwa dan Buddha berpulang ke negara mereka karena Majapahit meningkatkan mereka akan peristiwa memilukan yang terjadi. Dalam cerita yang terdapat dalam Kidung Sunda tersebut dapat dilihat bahwa perang Bubat terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada. Gajah Mada merasa bahwa Raja Hayam Wuruk tidak boleh menjemput rombongan kerajaan Sunda, karena menurut Gajah Mada, kerajaan Sunda berada di bawah kekuasaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk juga disarankan agar tidak menemui rombongan kerajaan Sunda yang berada di Bubat dengan alasan siapa tahu orang-orang yang di sana adalah seorang musuh yang sedang menyamar. Di sisi lain, kerajaan Sunda tidak mau takluk pada Majapahit dan mereka merasa Raja Hayam Wuruk mengingkari janji. Akhirnya kerajaan Sunda melakukan perlawanan kepada Majapahit karena kerajaan Sunda diminta tunduk kepada Majapahit dan menyerahkan putri kerajaan. Hal ini menyebabkan terjadinya perang Bubat yang menewaskan seluruh rombongan kerajaan Sunda, termasuk Raja Linggabuana dan putrinya. Gara-gara Gajah Mada lah rencana agung perkawinan sepasang manusia agung dari dua tanah yang berbeda, yang sesungguhnya masih memiliki ikatan kekeluargaan berantakan.
Dia Pitaloka datang hanya untuk menjadi upeti, layaknya daripada mengegak nista yang tak terkira. Lebih baik berlaya meski dengan ujung tusuk rambut oleh tangan sendiri. Seluruh rombongan sudah gugur, dan ribuan tentara Wilawatika binasa. Bahkan kemudian kabarnya Prabu Hayam Wuruk sendiri jatuh sakit parah. Sakit lahir dan batin karena gagal mempersunting Dyah Pitaloka. Mulanya keluarga kerajaan yang terdiri dari ayah sang Prabu Kertawardhana, ibunya Tribhuwana Tunggadewi, dan adik-adiknya Drelasem dan sang suami Raja Mataram, Raja Sarwadana, serta Brepajang dan suami Raja Pagu, Prabu Singgawardhana, sepakat bahwa nama buruk Majapahit akibat peristiwa Bubatlah yang membuat Sri Raja Negara sakit parah. Mereka sepakat bahwa semua itu akibat perkeras dan ulah Mahapati Gajah Mada. Mereka memutuskan bahwa Gajah Mada harus ditangkap guna mendapatkan hukuman yang setimpal. Anggalara terkesip untuk kesekian kalinya, tak salah lagi. Meskipun sudah berubah jauh dari gambaran dalam kepalanya selama ini. Rahang, bibir, hidung dan alis lelaki itu tidak bisa tersamar oleh rambutnya yang putih, seluruh dan keriput yang memenuhi wajahnya. Dialah lelaki yang selama ini ia cari. Ya, inilah lelaki yang telah menciptakan luka hati tak tersembuhkan pada diri bangsanya. Inilah dia, lelaki terhebat di Nusantara yang mengabaikan cinta rajanya sendiri, Prabu Hayam Wuruk, dan sang kakak Dyah Pitaloka Citra Resmi. Dia lelaki yang menjadi penyebab tumpahnya darah di Tegal Bubat. Dialah lelaki yang telah menghancurkan persaudaraan dua bangsa yang selama ini hidup berdampingan dengan damai Jawa dan Sunda. Cerita yang berkembang di Jawa Barat lebih cenderung melihat sosok Gajah Mada sebagai seorang ambisius yang ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan yang terdapat di Nusantara. Keberpihakan Hermawan akan terhadap masyarakat Sunda yang terdapat novel Niskala dapat juga disebabkan oleh pekerjaannya ketika ia menjadi retrukar di Harian Tribun Jawa Barat. Kesimpulan, Perang Bubat adalah peristiwa sejarah yang menjadi kontroversi di antara budaya Sunda dan Jawa dan melahirkan berbagai prasangka di antara keduanya. Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Majapahit. Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang saat itu sedang melakukan Sumpah Palapa. Peristiwa ini melibatkan Mahapati Gajah Mada dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesenggarahan Bubat pada tahun 1357 Masehi. Perang Bubat tersebut menjadi inspirasi bagi penulis untuk membuat sebuah karya sastra. Salah satu karya sastra yang terinspirasi dari cerita Perang Bubat adalah novel Niskala karya Harmawan Aksan. Penulisan melakukan resepsi terhadap cerita Perang Bubat. Resepsi yang dilakukan oleh Hermawan Aksa dalam novel Niskala berupa pengolahan kembali terhadap cerita Perang Bubat. Hal tersebut dapat langsung diketahui ketika melihat judul novel tersebut. Di bawah judul terdapat tulisan Gajah Mada Musuhku, perjuangan kerajaan Sunda melawan ambisi penaklukan Majapahit. Akan tetapi isi di dalam novel Niskala tidak menceritakan kembali mengenai Perang Bubat, melainkan pengolahan kembali cerita dengan berbagai imajinasi atas apa yang setelah Perang Bubat. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Bawat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.